Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum memulai materi pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ingin mengajak kehadiran kalian siapa yang sudah hadir pada hari ini. Ya, hadir semuanya ya. Alhamdulillah hari ini lengkap. Ibu ingin bertanya kepada kalian, materi apa yang sebelumnya yang itu tadi? Sikap tercela. Jadi bisa menyimpulkan sikap tercela? Sikap yang buruk. Iya, betul. Jadi hari ini kita belajar tentang adab bergaul terhadap orang yang lebih tua. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama pengertian adab, yang kedua tata cara bergaul terhadap orang yang lebih tua, yang ketiga prinsip-prinsip dasar berbakti kepada orang tua, yang kelima beberapa alasan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar baik kepada orang tua, dan dalil beradab terhadap orang yang lebih tua. Jadi ibu ingin bertanya kepada kalian yang definisinya adab itu apa? Jadi adab itu dapat diartikan sebagai budi pekerti dan kesopanan dalam bergaul terhadap sesama. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adab itu mencerminkan sifat baik buruknya seseorang sebagaimana yang disebutkan oleh Herina Amalia tadi. Ibu minta ilustrasikan kepada kalian gambar yang dua ini. Siapa yang bisa mengilustrasikan? Silakan kepada Nur Alisa. Gambar pertama, anaknya tidak mematuhi apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Iya. Gambar yang kedua, Sopan santun terhadap orang tua, berbakti kepada orang tuanya. ya, tepukan untuk Alisa. Selanjutnya, adab terhadap orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua adalah orang yang dianggap atau dipandang lebih tua karena memiliki pengalaman yang lebih banyak, sehingga memiliki pemikiran yang lebih matang serta dapat mengayomi yang lebih muda. Maksudnya adalah jadi orang tua itu dapat memiliki pengalaman yang lebih luas daripada kita dan mengayomi yang lebih muda, menyayangi yang lebih muda seperti itu. Sampai di situ Pak bisa dipahami? Bisa. Ya. Kalau kita amati di dalam kitab suci Al-Quran, perintah berbakti kepada orang tua bergandengan dengan perintah menyembah Allah seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Isra ayat 23. Jadi kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan ibadah selain Dia, dan hendaknya berbuat baik kepada bapa dan ibu. Jika salah seorang keduanya atau keduanya berusia lanjut, janganlah kepada keduanya menggunakan perkataan tak tadi, dan janganlah engkau memerintah keduanya perkataan tak tadi, lalu maka perkatakanlah hal-hal yang baik. Jadi maksud dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 ini agar manusia tidak menyembah atau beribadah kepada Tuhan selain Allah
menolak dengan halus perintah buruk dari mereka. Jadi kita tuh bila tidak sejalan dengan mereka, maka kita harus menolak dengan sopan santun dan tidak membuat mereka tersinggung. Yang keempat, menghormati dengan ikhlas. Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidak termasuk kaum muslimin siapa saja yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak mengenali hak orang tua kami, maka mereka berkata golongan dari kami. Yang kelima, mendahulukan orang yang lebih tua. Mendahulukan orang yang lebih tua adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan suatu hal yang terlebih dahulu. Jadi kita tuh harus mendahulukan orang yang lebih tua baik dalam duniawi maupun akhirat nanti yang dianjurkan oleh agama. Selanjutnya sampai sini bisa dipahami? Prinsip-prinsip dasar berbakti kepada orang tua yaitu yang pertama, selalu berusaha menyenangkan hati orang tua. Jadi maksudnya nih kayak mengungkapkan rasa cinta, memberikan hadiah, bersikap baik sebagai anak. Yang kedua, dilarang durhaka. Durhaka dilarang dalam Islam sebab ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Yang ketiga, senantiasa mendoakan. Jadi setiap sujud terakhir itu kita selalu mendoakan mereka dengan doa Rabbi firli wal walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Sampai sini bisa dipahami? Selanjutnya beberapa alasan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua, yaitu yang pertama, orang tua telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Maksudnya, jadi orang tua harus mendoakan agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh serta terhindar dari jalan yang sesat. Yang kedua, kasih orang tua tiada taranya. Orang tua tidak mengenal lelah untuk mencarikan nafkah agar anak bahagia dan terpenuhi kemauannya. Yang ketiga, anak-anak adalah belahan jiwa ibu dan bapak. Jadi sampai di sini bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kepada Mufidah yang ingin bertanya. Iya ada. Jadi contoh kita sama aja yang durhaka, tapi di sini ibu yang menjawab arogan. Arogan yaitu sikap sombong dan angkuh terhadap orang tua. Jadi sikap ini tuh kita harus dihindari, terutama ketika dengan orang yang lebih tua. Karena sikap arogan kepada orang yang lebih tua, misalnya tidak mendengarkan nasihat mereka karena merasa lebih pandai dan paling benar. Ya, itu jadi seperti itu sudah. Ya, sama-sama. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa dipahami, Ibu ingin bertanya kepada Nikaman, apa contoh adat yang baik terhadap kedua orang tua di lingkungan sekitar atau di rumah? Misalnya jangan berkata kasar yang menyakiti perasaan orang tua. Ya. Kedua, berkata baik, sopan dan santun. Ya. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua. Dan yang keempat, melaksanakan perintah orang tua dan mendengarkan nasihatnya. Iya, tentang pendidikan. Jadi adab terhadap orang tua harus dipertahankan karena merupakan perintah dari Allah untuk kita berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari dan mencapai kebahagiaan di akhirat nantinya. Ibu ingin menyimpulkan terlebih dahulu. Jadi adab tadi itu budi pekerti dan kesopanan dalam bergaul terhadap sesama. Adab dalam arti luas yaitu mencerminkan
kita dapat mengayomi yang tidak. Terus tadi dalil yang perintah kepada orang tua pada Quran surah Al-Isra ayat. Adapun tata cara bergaul terhadap orang yang lebih tua yaitu yang pertama berlaku sopan, yang kedua berkata-kata dengan santun, yang ketiga menolak hal-hal untuk diselesaikan, yang keempat menghormati dengan ikhlas, yang kelima mendoakan orang yang lebih tua. Prinsip-prinsip dasar berbakti kepada orang tua yaitu selalu berusaha mengungkapkan rasa cinta, memberikan hadiah, bersikap baik sebagai anak. Yang kedua adalah durhaka, karena durhaka dilarang dalam Islam, sebab ridha Allah bergantung dari ridha orang tua. Yang ketiga senantiasa mendoakan. Beberapa alasan bahwa Allah Taala mengungkapkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua, yaitu yang pertama orang tua telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada anaknya. Kasih orang tua tidak lainnya. Yang ketiga, anak-anak adalah belahan jiwa ibu dan bapak. Jadi ibu ingin memberikan tugas kepada kalian dijawab untuk PR-nya ini 1 sampai 3. Yang nomor 3 tadi selain dari beberapa tadi ya, yang selain Quran surah Al-Isra yang ketiga tadi ditulis di buku kalian masing-masing dan dikumpul di depan. Jadi pembelajaran minggu depan yaitu tentang terbiasa berperilaku terpuji. Jadi jangan lupa dipelajari dan jaga kesehatan kalian semua. Semangat terus dalam mempelajari materi-materi selanjutnya. Oke, sampai di sini berakhirnya pembelajaran hari ini. Baik.